Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putra Binasari yang akan menemani ngobrol kita pada siang hari ini. Nah, kita akan berbicara sedikit mengenai tentang komunikasi. Narasumber kita pada hari ini yaitu Febia Medina. Kepada narasumber kita dipersilakan untuk perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febia Medina, biasa dipanggil Febi. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini kami berdua akan mengobrol seputar komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan kita pertama, kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya komunikasi. Nah, komunikasi tentu kita tidak asing lagi dengan nama komunikasi kan. Nah, komunikasi itu merupakan sebuah proses di mana kita itu berbagi informasi, pesan ataupun gagasan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Nah, di mana komunikasi itu bisa dalam bentuk lisan, tulisan maupun dalam bentuk nonverbal dengan tujuannya agar orang lain dapat mengetahui pesan yang ingin kita sampaikan. Oh, begitu. Nah, teman-teman udah tahu kan sekarang arti dari komunikasi itu sendiri? Udah dong ya. Udah dong ya. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang apa itu komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari ini tentu kita tidak lepas dengan hubungan antar manusia-manusia di seluruh dunia ini. Jadi kita masuk ke dalam pembicaraan kita, yaitu komunikasi antar pribadi. Apa sih komunikasi antar pribadi itu sebenarnya? Terus mengapa begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi kalau ngomongin komunikasi antar pribadi ini kan pasti komunikasi antar pribadi ini udah sering lah kita lakuin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti ngobrol sama teman kayak kita berdua sekarang kan, kayak atau diskusi di dalam kelas terkait materi perkuliahan, atau juga tentang mencari berbagai informasi di media sosial. Nah, komunikasi antar pribadi ini merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung, baik itu tatap muka atau melalui media sosial. Nah, mengapa komunikasi antar pribadi ini penting? Karena dari komunikasi antar pribadi ini menciptakan hubungan yang baik antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Karena dari komunikasi antar pribadi ini kita dapat menjalin hubungan dengan yang baik dengan seseorang. Nah, kalau cara kita bicara itu baik, mudah dimengerti sama orang lain, tentunya kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan seseorang. Nah, kecuali kalau kita salah dalam memberikan pemahaman kepada orang lain, tentu kan orang lain itu nggak paham apa yang pesan yang ingin kita sampaikan, tentu akan muncul sebuah masalah, bisa jadi kita nanti nggak bisa ngomong lagi sama orang tersebut. Karena jadi mengapa itu komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Oleh karena itu komunikasi antar pribadi itu sangat penting, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan lepas untuk saling berhubungan antar sesama manusia. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah narasumber masih bersedia? Masih ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, seringkali terjadi seperti miskomunikasi atau masalah dalam berkomunikasi, sehingga gara-gara komunikasi jadi tidak saling sapa, salam atau sebagainya. Jadi jadi kalau andata komunikasi antar pribadi ini nggak berjalan lancar, biasanya masalah apa sih yang sering muncul? Nah, betul. Seperti yang udah kejelasan sebelumnya tadi kan,
Dan mungkin pesan yang ingin disampaikan itu kan tidak salah, tapi yang salahnya itu cara kita menyampaikan kepada orang lain. Nah, dimana contohnya nih kayak kita chat di WA gitu kan, kita ngirim pesan tapi kita nggak ada pakai emot yang lain gitu kan. Nah, bisa aja orang lain itu menganggap oh kayaknya ini orangnya jutek gitu, cuek gitu kan, padahal pesan yang kita sampaikan itu baik, tujuan kita yang ingin menyampaikan pesan itu baik, cuman karena hal sepele kayak gitu aja orang udah pasti bisa salah paham dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, karena itu kita itu harus membuat bagaimana komunikasi ini bisa berjalan lebih lancar dan juga orang-orang mudah nyaman bicara sama kita. Seperti yang dijelaskan narasumber sebelumnya, oleh karena itu dalam hal berkomunikasi kita harus menjaga bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Di zaman yang kemajuan teknologi ini, kita udah tahu bahwa banyak pemuda-pemudi yang sering menggunakan WA untuk membagikan banyak hal seperti SW ataupun SG. Nah, apakah itu termasuk bagian dari komunikasi juga? Ya, kalau itu masuk juga ke dalam komunikasi. Nah, kalau tadi kan kita bahas tentang komunikasi antar pribadi. Nah, kalau yang Putri sebutkan tadi itu namanya komunikasi massa. Nah, di mana komunikasi massa ini pesan yang disampaikan seseorang itu kepada orang banyak. Kalau yang tadi kan kayak antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kalau komunikasi massa ini kepada cakupannya lebih luas. Nah, contohnya itu seperti melalui televisi, radio, maupun juga dalam media sosial seperti di Instagram ataupun TikTok. Nah, di mana seseorang itunya atau opininya kepada publik agar orang lain itu juga tahu apa yang ingin dia sampaikan. Nah, bedanya kalau komunikasi antar pribadi tadi itu kan salah pahamnya itu cuma dua orang antara yang memberi informasi sama yang menerima. Nah, kalau komunikasi massa ini tentu memiliki dampak yang lebih luas karena komunikasi massa ini kan tujuannya kepada orang yang lebih banyak gitu kan. Jadi kalau kita salah posting atau salah dalam memberikan pesan tentu akan dihiraukan oleh orang lain atau orang lain akan menganggap yang lain-lain gitu kan. Jadi dalam komunikasi massa ini kita tentu perlu membuat sebuah perencanaan sebelum memposting atau membagikan informasi yang ingin kita sampaikan. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber tadi, jadi komunikasi massa itu memiliki dampak yang sangat besar jika melakukan suatu kesalahan kecil dalam menyampaikannya. Jadi, nah di sinilah peran public relation atau humas. Sebenarnya PR itu apa sih? Atau yang disingkat PR gitu. PR atau public relation. Nah, di mana PR itu kayak seperti sebuah jembatan antara sebuah organisasi dengan masyarakat. Nah, jadi PR ini tugasnya itu menyampaikan informasi dengan benar kepada masyarakat dan menjaga hubungan yang baik antara sebuah organisasi dengan masyarakat. Nah, contohnya itu kita dapat seperti humas sekolah. Nah, di mana humas itu kan tugasnya itu kayak menyampaikan kegiatan atau acara akan dilakukan sekolah kepada orang tua atau wali murid. Nah, humas ini tentunya harus menyampaikan informasi ini atau juga seperti kayak beredar sebuah isu. Nah, jadi PR itu akan atau humas ini akan mengklarifikasi kepada orang tua murid atau kepada yang lainnya tentang video atau isu yang beredar gitu kan. Nah, jadi PR ini tidak hanya tentang ngomong tapi juga dalam menjaga hubungan yang baik antara sebuah organisasi dengan masyarakat.
Nah, dapat dikatakan kalau PR itu sebagai penengah dalam hal komunikasi yang ada di masyarakat untuk komunikasi massal. Jadi, andai kata kalau PR udah nyampein pesan ke publik, pola komunikasinya kayak gimana sih biar efektif? Oke, nah tadi kan tentang public relation. Nah tentunya kalau komunikasinya itu biar lebih efektif tentunya harus dua arah. Artinya komunikasi itu memiliki feedback antara yang menyampaikan pesan dengan yang menerima atau seperti masyarakat. Nah contohnya itu kan kayak di public relation ini memposting sebuah informasi atau pesan di media sosial. Nah tentu pasti ada yang memberikan kritik maupun saran. Nah dari kritik atau saran yang diberikan oleh masyarakat itu menjadi kunci untuk public relation itu memperbaiki bagaimana cara komunikasinya agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita tadi, bahwa PR itu sangat penting dalam kehidupan kita untuk menengahi sebuah komunikasi massa. Nah, sampai di sini kita dapat memahami dasar-dasar mengenai tentang komunikasi. Kita lanjut lebih dalam yaitu tentang komunikasi antar pribadi, yaitu tempat pertanyaan untuk saya pada kali ini yaitu kalau dalam kehidupan sehari-hari setelah kita nyampein sesuatu ke orang lain, kenapa sih kita perlu mengisi cara komunikasi kita itu? Nah, kenapa kita perlu mengevaluasi cara berkomunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tentu kita perlu mengevaluasi. Nah, jika kalau kita nggak evaluasi bagaimana cara kita berkomunikasi, tentu kita akan sering salah paham dengan orang lain. Nah, contohnya itu seperti kita presentasi di dalam kelas, presentasi tugas mata kuliah kita kan. Kalau pas kita presentasi, banyak teman-teman kita itu kayak nggak paham lah gitu kan dengan materi yang kita sampaikan gitu kan. Otomatis cara komunikasi kita kepada teman-teman kita itu pasti salah karena teman-teman itu tidak paham apa yang kita sampaikan. Nah, jadi dari kegiatan itu kita harus mengevaluasi bagaimana ke depannya ketika kita presentasi teman-teman kita itu lebih antusias, lebih menarik perhatian mereka ketika kita presentasi. Terakhir nih, kalau kita udah berusaha komunikasi dengan baik, tapi masih sering salah paham, biasanya siapa sih yang bisa membantu kita untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut? Nah, mungkin kita bisa minta bantuan sama orang terdekat kita, ke orang yang kita percaya gitu kan, dan dia juga bisa memiliki komunikasi yang lebih lancar daripada kita, ataupun juga kayak seperti senior di kampus ataupun orang yang memang memiliki kemampuan dalam komunikasi. Nah, dimana kita itu bisa meminta bantuan kepada mereka bagaimana supaya kita itu bisa lebih komunikasi kita itu bisa lebih lancar dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, kalau dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari ini, mereka itu bisa disebut sebagai konsultan komunikasi. Nah, gimana mereka itu kan akan membantu kita bagaimana dalam berkomunikasi agar lebih lancar dan juga pesan kita itu bisa diterima dengan baik oleh khalayak ramai. Mungkin itu. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita yang telah menjelaskan secara baik tentang apa itu komunikasi dan bagian-bagiannya. Bagaimana teman-teman semua, apakah sudah dapat dipahami? Sudah paham tentunya dong. Udah pasti dong, kan udah lama juga nih kita ngobrolnya kan. Iya, sampai lumutan loh. Oke, sampai di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih telah menemani kami. Saya sebagai apa Pembawa acara. Oh ya, saya sebagai pembawa acara pada podcast pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton dan maaf jika terjadi kesalahan pengucapan.
saya sebagai presenter mohon undur diri dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.